Halo pendengar senior sehari-hari sekalian, jumpa lagi bersama aku di sini, Tias Surmantio, di channel YouTube Tias Surmantio, di audio video senior sehari-hari yang episodenya kali ini naik di channel YouTube ini. Nah, episode terbaru ini sebenarnya kasusnya baru saja terjadi dan kalau nggak salah semua orang kayaknya tahu ya terkait dengan demo mahasiswa yang barusan terjadi ya terkait banyak hal, banyak tuntutan. Tapi fokusnya bukan demonya, tapi ke sebuah peristiwa yang cukup menyedihkan gitu di aksi massa ya, di mana di situ ada satu orang yang dikeroyok dalam tanda kutip menjadi bulan-bulanan massa karena memang sejarahnya orang ini punya riwayat dalam tanda kutip menyinggung banyak pihak yang kemudian ketika demo itu jadi sasaran yaitu Ade Armando. Di siniar kali ini, di episode kali ini aku mau ngebahas bagaimana pandangan orang terkait dengan kekesalan atau ketersinggungan dan juga kaitannya dengan anarkisme atau tindakan anarkis. Dan apakah itu memang harus diizinkan dan bagaimana kita harus memandangnya? Kita akan bahas bareng di siniar ini dan nanti aku harap kita bisa saling tukar informasi, saling tukar opini, dan kalau kalian punya opini bisa langsung drop di kolom komentar di bawah. Kita bisa diskusi di situ nantinya. Terima kasih, selamat mendengarkan. Cek, selamat datang di Sinar Sehari-hari bersama gua kembali Tias Firmantio, your host, and kembali lagi kita di episode terbaru Siniar yang akan membicarakan berbagai macam hal yang lagi rame dan lagi banyak dibincangi oleh banyak orang. Dan tentunya gue punya perspektif dan juga gue punya sudut pandang yang bisa gue bagiin ke lu semua. Nah, kembali lagi guys bersama saya host kalian di siniar ini. Biasanya gue ngebahas beberapa hal yang rame yang datang dari luar ya, yang datang dari berita, datang dari media sosial gitu. Nah, tapi kali ini khusus tema ini yang kita akan bahas hari ini datangnya ramenya dari gua sendiri. jadi gua yang rame dan gua yang dalam tanda kutip menarik banyak perhatian orang di salah satu media sosial yaitu TikTok. Nah itu postingannya ada dua guys, ada dua postingan yang bikin gua rame kemarin terkait satu isu sebenarnya. Jadi kalau lu lihat di TikTok gua ada dua postingan yang gua pin gitu ya, dan dua-duanya itu sempat FYP. Salah satu video sampai 20 ribuan sekian penonton dan juga satunya 14 ribuan sekian penonton. Nah, banyak datengin komentar dong pro dan kontra gitu-gitu dan kebanyakan memang banyak komentar yang terpolarisasi antara yang oke dan yang enggak gitu. Nah sebenarnya apa sih yang gue bahas dari video itu sampai bikin rame? Nah ini video itu berkaitan dengan demonstrasi yang kemarin barusan jalan Pak, yang 11 April kemarin dari BMSI-nya mahasiswa Indonesia ya. Ketika itu sebenarnya gue nggak ngebahas demonya, tapi gue ngebahas satu berita yang dalam tanda kutip menjadi penutup demo ya. Jadi ada kejadian pemukulan terhadap orang yang kita kenal sebagai Ade Armando di akhir si demo itu gitu ya. Dipukul, digebukin, dikeroyok sama massa gitu ya intinya. Dan kemudian sampai dia naik beritanya. Gue inget itu kalau nggak salah gue sore sebelum pulang kantor gitu, gue lihat beritanya tuh di TikTok, di Twitter, Instagram, naiknya cepet banget Pak. Langsung gue bikin reactionnya, gue nge-stitch satu akun dari Radar Cirebon atau Cirebon kalau nggak salah. Gue stitch gitu, kemudian gue react. Nah itu yang 20.000. Terus kemudian yang satunya lupa gue dari akun apa, itu yang 14.000 melanjutkan video yang pertama. Nah pemukulan itu menjadi rame di media sosial karena berbagai macam hal, memang faktornya macam-macam. Dan yang gue bahas di video yang naik di TikTok gue itu adalah soal gimana gue berpendapat terkait dengan aksi pemukulannya, aksi keroyokannya, atau aksi massa untuk menghajar si Ade Armando ini gitu. Gue nggak ngebahas soal benar salahnya si Ade Armando, terus opini-opini yang dia keluarin, kasus-kasusnya dia, gue nggak ngebahas itu. Tapi yang gue bahas adalah soal gimana pendapat gue soal pemukulan itu, dan termasuk yang
akan kita bahas di sinar ini. Gue mau menjelaskan lebih panjang gitu karena di situ kan cuma dikit ya ketika di TikTok gitu ya. Nah, tadi gue bilang bahwa di komentar TikTok gue jadinya banyak komen ya, banyak komen lumayan lah, banyak komen yang di situ ada pro dan ada kontra gitu ya. Nah, tapi menurut gue banyak yang salah fokus komentarnya, Pak. Salah fokus itu artinya bukan esensi yang gue omongin yang dikomenin atau yang dikomentarin. Ada sih yang komentarin soal isu pemukulannya, tapi lebih ke kayaknya gue menyangka orang-orang yang salah fokus ini yang komentar di video FYP gue adalah orang yang udah punya kekesalan tersendiri terhadap Ade Armando, sehingga ketika ada kejadian itu mereka maunya ya itu dibiarin aja gitu intinya, mudeng ya. Jadi itu yang gue rasain dan memang kayaknya iya gitu. Nah, sebelum gue lebih lanjut, gue mau ceritain kronologis ya dari mulai demonstrasinya sampai kejadian pemukulan Ade Armando. Jadi demonstrasi kemarin itu dilakukan oleh BEM-SI atau BEM seluruh Indonesia, aliansinya maksudnya. Jadi 11 April Pak, 11 April mulai pagi sampai sore menjelang maghrib kalau nggak salah. Nah, mereka udah wanti-wanti memang sejak beberapa hari sebelumnya bahwa mereka mau aksi turun ke jalan dan lain-lain. Nah, di demo tersebut mahasiswa ini ngangkat kira-kira ada 4 tuntutan yang mau diangkat ke ke DPR, ke wakil rakyat ya. Yang pertama adalah mereka mendesak dan menuntut wakil rakyat agar mendengarkan dan menyampaikan aspirasi rakyat atau mahasiswa, bukan cuma aspirasi partai politik. Itu yang pertama itu. Yang kedua, mereka mendesak dan meminta wakil rakyat untuk jemput aspirasi rakyat, jadi gak didiemin gitu lah aspirasinya. Selanjutnya mereka mendesak wakil rakyat untuk tidak mengkhianati konstitusi. Nah, ini berkaitan dengan isu pemunduran pemilu 2024. Mereka mendorong supaya wakil rakyat ini tetap lurus memegang tidak ada amandemen soal konstitusi pemilu 2024. Jadi jangan sampai itu terjadi. Yang ketiga adalah mendesak wakil rakyat untuk menyampaikan kajian disertai 18 tuntutan mahasiswa kepada presiden yang belum jadi-jadi disampaikan. Mereka mengklaimnya seperti itu. Nah, dari 4 tuntutan ini kayaknya jadi poin utamanya adalah soal pemunduran isu pemilu 2024 yang memang belakangan ini rame banget. Bahkan di Sinyar ini udah pernah kebahas ya di salah satu episodenya, jadi lu bisa dengerin penjelasannya. Dan kalau lu masih ngecek di berita sih, soal pemunduran pemilu itu masih sering diangkat. Bahkan sebelum demo ini pun Presiden Jokowi ini udah ngasih kayak statement kepada menteri-menterinya bahwa jangan sampai isu ini digoreng, jangan sampai isu ini diangkat lagi, bahwa beliau itu kalau nggak salah menyatakan bahwa saya berpedoman tetap harus jalankan 2024 gitu ya. Jadi menteri itu diminta bersiap-siap soal pemilu mulai April ini gitu. Nah, kemudian demo. Nah, sebenarnya kalau kita lihat ya dari berita-beritanya nih ya, demonstrasinya ini memang tertib awalnya ya. Tertib artinya ya kayak demonstrasi biasa lah, protes, orasi, kemudian mereka ngasih yel-yel dan lain-lain, marching, jalan jauh gitu. Dan itu memang wajar, seperti itu memang demonstrasi, tanpa ada kekerasan, tanpa ada apapun. Nah, tapi sayangnya nih, ini kayaknya di semua demonstrasi ada datang para provokator. Bahkan kalau nggak salah pernah ngelihat di satu berita kemarin anak-anak SMK itu juga ikutan turun. Ini kayak persis banget kayak demonstrasi, gue lupa antara demonstrasi pemilu 2019 atau demonstrasi Omnibus Law. Intinya ada pihak yang datang tapi kayaknya nggak berkepentingan harusnya soal tuntutannya, tapi yang ngeramein aja gitu lah, ngeramein, bikin suasana jadi ricuh. Dan mulai sore itu memang agak jadi memanas nih situasinya ya. Artinya aparat jadi kerja buat ngertipin, padahal sebelumnya mereka cuma berjaga aja. Nah, salah satunya adalah SMK tadi, siswa SMK mulai datang, tapi ada juga pihak-pihak lain dari, gue nggak tahu ini kayaknya dari ormas juga gitu ya. Mereka datang untuk memprovokasi yang sebenarnya nggak teridentifikasi, Pak. Gue pun sendiri nggak tahu mereka datang dari mana, mereka siapa dan lain-lain. Nah, ujung dari cerita ini adalah sebelum demo ini ditutup gitu kan, ada seorang yang datang yaitu Ade Armando untuk dia sih ngeklaimnya dia memantau mahasiswa ini gitu ya, karena kita tahu
Dia juga dosen ilmu komunikasi kalau nggak salah di UI. Selain juga pegiat sosial media, juga seorang jurnalis, jadi dia juga dosen. Nah, dia mau mantau sebenarnya. Nah, posisinya ketika itu dia lagi di interview oleh beberapa media, entah media cetak, entah media online gitu. Ketika di interview, tiba-tiba ada beberapa segerombolan ibu-ibu gitu, shout apa ya namanya, kayak ngatain gitu, kayak buzzer lu gitu, atau munafik lu, bulan puasa nih gitu, nge-shout gitu aja, kayak ngatain aja gitu, ngatain terus. Nah, memang adiknya juga terlihat menimpali, apa kalian gitu. Nah, dari situ mulai itu agak panas, agak mulai ada kayak orang itu mulai ngerumul di situ, sampai suatu waktu ada dari belakangnya Ade ini ada yang kayak noyor kepalanya gitu, noyor bagian apa namanya belakang kepala lah ini gitu, jeplak gitu kan. Nah, udah setelah situ kondisi tidak terkendali, bener-bener dia dipukulin di tempat, Pak. Bogem mentah itu kemana-mana kayaknya, dan bahkan kalau gue denger sih sampai hampir ditelanjangin gitu ya. Dan itu terjadi, untungnya beberapa saat kemudian, nggak lama sih, beberapa saat kemudian beberapa aparat datang, polisi ya, mengamankan. Dan itu kalau lu lihat di berita-berita yang lagi beredar, wajahnya udah penuh darah, bro, terus bahkan dia udah nggak pakai celana tuh, cuma pakai celana dalam doang gitu, hampir aja ditelanjangi tadi kan. Dan udah bonyok lah gitu, intinya diamanin, tapi sambil diteriakin dari belakang, kayak diteriakin, hampir dikejar juga kayaknya. Nah, ya sial banget sih, emang apes gitu aja. Masuk ke dalam demo, dia diantemin. Nah, kalau dari ketika itu kan gue langsung bikin reaction tuh di TikTok yang akhirnya FYP tadi. Nah, dari komentar-komentar video TikTok gue melihat bahwa ada sampling kekesalan dari orang-orang ini terhadap sosok Ade Armando, sehingga terjadilah kondisi seperti kemarin. Dan gue sangat menangkap itu ketika banyak yang berkomentar. Kalau di TikTok tuh ada yang komentar banyak cakap lah gitu ya, ke gue maksudnya, banyak cakap lu gitu. Terus ya udah biarin aja gitu, itu hukum alam dan lain-lain gitu. Nah, memang kayaknya banyak yang kesel akhirnya melakukan hal tersebut. Nah, rame banget, dan gue sebenarnya nemu beberapa berita yang berkaitan dengan hal itu. Ini kronologis lengkapnya. Jadi ini gue mau bacain nih satu berita dari CNN Indonesia ya, terkait dengan Ade Armando babak belur dipukuli massa di demo kemarin ya. Jadi itu ditulis pada Senin 11 Aprilnya langsung, sorenya itu muncul langsung ditulis. Dan ini gue baca dari berita tersebut. Jakarta, CNN Indonesia. Ketua Pergerakan Indonesia untuk Semua atau PIS, Ade Armando babak belur dihajar sekelompok orang di kawasan gedung DPR Senin 11 April. Buat lo yang nggak ngikutin, ini memang kejadiannya di gedung DPR ya, di kawasan gedung DPR, di depannya. Kabar Ade Armando dipukuli massa dilaporkan wartawan CNN Indonesia TV di kawasan DPR. Foto Ade berlumuran darah. Aduh, bentar, kok turun dia? Mana tadi? Nah, foto Ade berlumuran darah beredar di media sosial. Belum ada keterangan rinci dari polisi terkait penyebab, pelaku, dan kronologi pemukulan terhadap Ade Armando. Ade sebelumnya terlihat berada di kompleks gedung DPR MPR saat mahasiswa menggelar demonstrasi pada hari Senin 11 April. Ade mengaku tidak berniat ikut dalam aksi bersama mahasiswa, namun ia mendukung aspirasi BMSI yang menolak wacana penundaan pemilu 2024 dan perpanjangan masa jabatan presiden. Ini pernyataan dari Ade ya. Saya tidak ikut demo, saya mantau dan ingin mengatakan saya mendukung aspirasi mahasiswa. Udah. Nah, tadi terus cerita yang gue ceritain tadi. Nah, dari berita pertama kita lihat bahwa memang pelakunya tuh awalnya belum teridentifikasi, Pak. Nah, tapi seiring update nih, ini udah 3 hari dari kejadian kan berarti. Gue ngelihat ada beberapa footage foto yang menunjukkan orang yang pertama mukul, orang yang mukul kedua, orang yang mukul ketiga, sampai orang yang berniat menelanjangin. Itu kayaknya sudah mulai teridentifikasi, dan nggak tahu ini udah mulai tertangkap atau belum. Tapi gue nemu satu berita lagi terkait upaya polisi dalam menangkap pemukul Ade Armando yang hingga babak belur di demo 11 April. Nah, ini sama dari CNN. Jadi ini kalau klaimnya polisi bahwa aparat kepolisian tuh udah menangkap pelaku pemukulan terhadap Ade Armando. Kendati demikian, Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes E. Zulpan,
belum membeberkan berapa pelaku yang ditangkap terkait peristiwa ini. Jadi dia bilang sudah beberapa kita amankan, saya belum bisa sampaikan secara detail. Oke, kita tunggu aja nanti, semoga ada update-nya ya. Nah kemudian mana tadi? Terus berita berikutnya sama dengan yang tadi. Nah ada bahkan banyak asumsi ya bahwa Ade Armando itu dipukulin sama kelompok yang menunggangi aksi, atau memang disuruh untuk memukulin dia gitu, karena mereka tahu ada Ade di situ gitu. Itu asumsi aja gitu, tapi gue nggak tahu detailnya gimana, dan memang itu terjadi. Jujur gue kaget dengan berita ini dan cukup sedih melihat kondisi itu, makanya gue langsung bikin video reactionnya di TikTok. Nah, gimana kata netizen tentang pemukulan Ade Armando tadi? Seperti yang gue bilang di kolom komentar TikTok gue udah banyak sekali, lu bisa lihat nanti gimana pandangan orang. Ada yang polaritasnya setuju, ada yang polaritasnya menolak gitu. Menolak itu artinya nggak setuju dengan aksi tersebut. Nah, tapi gue mau fokus ke beberapa orang yang menganggap itu lumrah. Jadi karena mereka menganggap bahwa Ade ini memang sering melakukan provokasi terhadap banyak orang ya lewat video-videonya. Lu tahu kan, Ade Armando itu munculnya di YouTube ada. Terus kemudian di bahkan di YouTube itu nggak cuma satu channel, ada beberapa channel. Kemudian sering muncul di interview, terus kemudian sering muncul di wawancara gitu ya, wawancara dengan berita entah berita TV, entah berita media massa dan lain-lain. Dan memang kasusnya cukup banyak gitu. Yang bikin orang teriritasi dengan pernyataan dia itu banyak. Contohnya kasus isu penistaan agama gitu. Kemudian isu politik, isu apalagi sekelompok orang, kayak dia juga sering berhadapan dengan FPI kalau nggak salah. Dan itu menyinggung banyak pihak pastinya. Menyinggung banyak pihak atau banyak kelompok yang dalam tanda kutip mempertahankan prinsipnya. Disinggung sama doi gitu kan. Nah, kemudian banyak juga yang merasa bahwa hal itu memang terjadi karena lemahnya hukum di Indonesia. Nah ini yang menarik, karena gini, di salah satu komentar di TikTok gue itu bilang kalau hukum di Indonesia itu lemah, tidak menindak orang-orang seperti Ade Armando ini ketika dia berkasus. Artinya ketika dia berisu ya, punya isu. Akhirnya masyarakat mengambil jalannya sendiri untuk mengeksekusi orang yang dianggap bersalah ini gitu ya, dalam hal ini Ade Armando. Itu ada asumsi seperti itu, dan benar, bisa jadi gitu kan, sah-sah aja gitu. Kemudian itu diangkat dan gue punya perspektif lain, dan gue nemu lagi perspektif dari satu Twitter ya, akun Twitter ini cukup gede, ada 3.000-an retweets, terus kemudian 129 quote tweets, dan juga likes-nya sampai 11.000. Rame juga ini dari akun nama Twitternya sih No Virus Just Control. Nah, dia bilang gini, ketika aparat memukuli kami dan mahasiswa yang berdemo, kalian kemana gitu ya? Kalian kemana tuh kepada orang yang memprotes kekerasan pada Ade Armando ya. Ade Armando ditawar massa, kalian teriak anti kekerasan. See the problem here? Ade Armando mulutnya adalah fabrikasi kontroversi. Dia menanam apa yang ia tuai. Dia menuai apa yang ia tanam gitu ya, atau pengadilan jalanan. Nah, komentar semacam ini memang sering muncul nih Pak, sering muncul dengan kondisi seperti Ade Armando ini gitu ya. Artinya pada bilang kalau ya itu namanya hukum alam, itu memang keniscayaan terjadi karena ya memang dia ngeselin sih gitu. Dia bikin emosi banyak orang, akhirnya banyak orang yang mengekspresikan. Masuk akal dan bisa kita terima ya sebagai logika sederhana untuk melihat bagaimana kasus ini bergulir gitulah. Nah, sekarang gue mau menjelaskan beberapa prinsip yang berkaitan dengan persepsi gua terkait hal tersebut. Nah, kenapa gue bilang pendapat orang-orang tadi itu masuk akal dan juga bisa diterima? Karena ini negara demokrasi yang dimana kita itu bisa memberikan opini apapun walaupun dalam bentuk asumsi ya. Jadi masih belum bentuk asumsi, belum bentuk matang, belum kajian. Tapi kalau kita yakin dengan perspektif itu dan kita pernah merasakannya, itu kita boleh menyampaikannya di ruang publik.
ini ruang publik ya. Ruang publik itu artinya kan luas sekali, tidak dibatasi oleh kelompok dan juga sekat-sekat tertentu. Nah, kemudian karena ini sebuah negara demokrasi, yang gue bilang di depan tadi, melemparkan opini itu diizinkan. Artinya ketika ada perbedaan antara satu kelompok dengan kelompok lain, itu bisa dibilang sebuah hal yang wajar, Pak. Jadi karena memang opininya macam-macam gitu, mungkin ada opini-opini yang akhirnya terklasifikasi menjadi satu kelompok gitu ya, atau satu kelompok A, kemudian ada opini-opini yang terklasifikasi di satu kelompok B. Tapi nggak menutup kemungkinan akan tetap ketemu perbedaan-perbedaan antar kelompok atau antar opini-opini yang muncul. Itu pasti ada. Nah, kasus ini kayaknya Ade Armando itu udah punya opini, kemudian ada orang lain punya opini juga, dan opini mereka bertabrakan atau prinsip mereka bertabrakan, dan membuat mungkin gini, mungkin si Ade Armando ini punya basis basis kayak channel untuk menyampaikan itu, sementara orang lain itu belum punya, sehingga orang lain ini merasa terintimidasi dengan pernyataan Ade Armando atau kelompoknya gitu kan. Dan akhirnya mereka menunggu momen untuk menyerang balik atau strike back gitu. Tapi strike back-nya juga bukan dengan opini, tapi dengan bogem gitu. Nah, intinya itu hal yang lumrah gitu ya. Kita sepakati dulu depan bahwa karena kita demokrasi, kita bisa beri opini dan juga asumsi kita walaupun itu belum terkaji, dan itu menimbulkan perbedaan pendapat, dan itu memang wajar terjadi di negara seperti kita. Nah, selain itu Indonesia juga merupakan negara yang punya community bonding yang cukup kuat ya. Kita itu kohesivitas kelompoknya kuat sekali, sehingga orang itu antara satu orang dan orang lain itu kadang-kadang punya interest yang sama, sehingga mereka merasa saling memiliki gitulah. Entah interestnya macam-macam, interestnya bisa kesamaan agama, kesamaan suku, kesamaan ras, kesamaan pandangan, opini aja juga bisa jadi kesamaan yang membuat mereka kohesif gitu, membuat mereka punya kayak pegangan kita sama nih gitu. Itu Indonesia tuh. Jadi mereka punya community yang kuat sekali, dan memang itu gue akuin menjadi satu advantage, satu keuntungan, karena itu bisa menggerakkan kerjasama yang lebih tinggi. Artinya kita bisa menggerakkan sebuah kerjasama kalau bonding antar kelompoknya, antar personal atau antar individu di sebuah kelompok itu kuat gitu ya. Tapi sebenarnya bonding yang kuat di dalam sebuah kelompok itu juga sebuah ancaman, Pak. Ini juga perlu kita antisipasi. Apa buruknya dari bonding yang kuat tadi atau kelompok yang kuat saling memilikinya? Itu yang pertama adalah kita bisa mudah terprovokasi secara kelompok, men. Bukan individual nih terprovokasinya, secara kelompok gitu. Katakanlah gini, ketika ada satu prinsip yang dipercaya oleh sebuah kelompok ini katakanlah jumlahnya 100 gitu ya. Kemudian mereka percaya pada satu prinsip, entah prinsip agama, prinsip culture, entah prinsip prinsip makna hidup katakanlah juga gitu. Ketika prinsip ini digoyang sama orang lain atau kelompok lain, yang terprovokasi nggak cuma satu orang atau dua orang dari kelompok itu, bisa jadi 100 orang ini ikut-ikutan terprovokasi semua. Nah itu kelemahan dari sistem komunal ini, sistem community bonding ini. Nah akhirnya apa? Yang terpanti emosi atau terpanti kekesalan itu bisa nggak cuma satu dua orang tadi, bisa seluruh kelompok itu ikut nyerang gitu ya, Padahal bisa jadi juga dalam 100 orang ini yang tahu isu sesungguhnya hanya satu atau dua orang atau mungkin 3 orang. Yang lainnya cuma cabutan gitu. Nah, kan kelompok gua diprovokasi ya, gua ikut serang lah gitu. Emang apa ininya persoalannya? Enggak tahu gitu. Bodo amat, yang penting semua nyerang, gua nyerang gitu. Bisa jadi gitu. Nah, banyak informasi yang akhirnya tidak bisa didalami kalau sifatnya adalah community bond seperti itu. Jadi banyak yang cabutan. Dan itu wajar, akhirnya provokasinya jadi kenceng gitu kan, dan akhirnya ya kayak kemarin yang terjadi kan, misalnya ketika Ade Armando kemarin di interview, kemudian katakanlah yang kesel adalah satu orang aja. Satu orang ini boleh tuh one by one sama dia gitu. One by one itu artinya battle 1 lawan 1 gitu. Tapi kan ketika satu mukul dan semua ada beberapa kelompok orang lain melihat, oh ini kesempatan nih ngajar. Kebetulan gue juga punya
isu yang sama nih kepada Ade Armando, wah ikutan jebret kena keroyokan akhirnya gitu. Itu kelemahan dari sistem yang gue bilang tadi. Nah, banyak sekali kasus yang terjadi dengan cara yang seperti itu ya Pak ya. Jadi gue pernah bahas di salah satu episode senior gue. Sebenarnya hal kayak gini tuh sering gue bahas sih, soal gimana kita mengartikan prinsip benar dan salah di dalam lingkungan kita atau di sekitar kita. Gue selalu yakin bahwa kita sebagai anggota masyarakat atau manusia ya, itu nggak pernah bisa 100% benar, nggak pernah bisa 100% salah. Bahkan kalaupun kita sempat benar, kita nggak bisa benar selamanya dan nggak bisa salah selamanya gitu. Karena ya kita manusia men gitu loh. Nah artinya gini, ketika ada satu orang yang kita anggap salah, ketika satu momen atau satu waktu tertentu kita anggap dia salah, dia nggak bisa selamanya salah dan kita nggak bisa selamanya benar. Artinya kita nggak bisa melakukan hal yang seenaknya kepada orang yang kita anggap salah tadi. Salah dalam tanda kutip nih. Dan yang salah itu juga masih ada kesempatan untuk membuat dirinya benar. Nah, itu membuat kita harus punya batasan untuk merespon sesuatu yang menurut kita benar atau salah tadi, gitu ya. Kita harus punya prinsip yang tegas di situ. Nah, lebih lanjut lagi, ketika tadi gue jelasin bahwa beda opini itu adalah hal yang wajar atau sah di lingkungan seperti kita ini, artinya kita boleh aja punya opini yang berbeda. Artinya mungkin kita merasa benar, orang kita anggap salah gitu ya, katakanlah gitu. Boleh kayak gitu, boleh banget. Tapi jangan sampai mukul Pak, gitu. Jangan sampai mukul dan jangan sampai ngeroyok apalagi. Mukul boleh kalau mau battle one by one tuh boleh silakan. Tapi jangan ngeroyok juga gitu. Beberapa yang gue lihat, kita tuh berani ketika rame gitu ya. Berani ketika rame. Tapi ketika sendiri-sendiri mungkin kita nggak punya cukup keberanian untuk entah battle argumen, entah battle fisik juga gitu ya. Nah, itu yang harus kita pegang, bahwa lu boleh beda opini, lu boleh merasa beda dengan orang lain, tapi jangan sampai mukul Pak gitu. Nah mukul atau menggunakan fisik ketika untuk menyelesaikan masalah akan menunjukkan seberapa besar atau seberapa dewasanya kualitas kita dalam berdiskusi atau berargumen. Kalau kita sampai menggunakan fitur tubuh kita ini yang bersifat fisik, artinya sudah ada asumsi aja, sudah ada asumsi bahwa kualitas kita berargumen atau berdiskusi tidak sebaik itu gitu. Nggak baik, nggak bagus, akhirnya kita sering mampet dalam mau menyampaikan aspirasi, akhirnya udahlah bukulah gitu, bodo amat, yang penting gue menang gitu, seolah-olah tergambar seperti itu. Dan itu kan artinya menunjukkan bagaimana kualitas kita sebagai manusia nantinya gitu. Makanya menurut gua kita perlu perbaiki terus cara kita diskusi, cara kita berargumen, karena ke depan itu lingkungan kita nih, kita kan nggak bisa selamanya hidup nih, entah di Indonesia atau di tempat lainnya. Yang akan nerusin lingkungan kita, sosial kita adalah anak-anak kita Pak. Gue nggak pengen banget ketika nanti gue punya anak, gue punya keluarga, itu anak-anak gue itu hidup di lingkungan yang punya prinsip bahwa kalau lu nggak suka sama orang, hajar aja udah sampai habisin aja orang itu gitu. Nggak mau gue pengennya lingkungan kita itu punya sistem dimana ketika kita beda pendapat, kita bisa saling diskusi dan mempertemukan perspektif lu sama perspektif gua gitu ya. Ketemunya di mana nih? Kalau nggak ketemu ya nggak masalah juga. Kita tinggal tidak membahas isu tersebut ketika kita ketemu gitu. Nah, sebagai penutup nih, lu boleh tersinggung Pak sama apapun, lu boleh kesel sama apapun, lu boleh kesel sama Ade Armando, boleh banget, boleh. Karena ya memang dia ngeselin, katakanlah, kalau menurut lu dia ngeselin dan dia punya banyak isu dengan yang prinsip-prinsip yang lu pegang, itu boleh. Lu boleh tersinggung, lu boleh marah. Karena itu adalah bentuk dari emosi. Manusia itu punya emosi. Dan kita beremosi, kita itu wajar. Artinya kita itu menganggap bahwa emosi itu memang valid kan. Kita punya emosi dan itu valid. Tapi yang menjadi respon kita atas emosi yang muncul itu adalah pilihan kita, pilihan logika kita. Artinya gini, marah itu adalah bentuk emosi, tapi respon kita setelah itu ada di ranah kita, itu pilihan kita.
Karena mukul itu pilihan, Pak. Mukul itu pilihan, ngeroyok itu pilihan. Lu bisa sebenarnya, nggak harus mukul. Lu punya spare beberapa waktu, beberapa detik untuk mikirin respon lu kepada orang-orang yang lu anggap beda sama lu. Beneran dah. Dicoba untuk mencoba mengerti perspektif orang lain, terus pandangan orang lain. Walaupun itu sulit, gua akui sulit. Karena kita punya ego, kita punya kita punya pride atas diri kita, atas pikiran kita. Akhirnya membuat kita sulit untuk melihat orang lain juga sebagai manusia. Semoga kita belajar ya dari kasus ini. Jadi mesti nggak pengen banget ini terjadi lagi, dan makanya gue langsung bahas di TikTok waktu itu. Dan gue seneng bisa FYP karena artinya gue harapnya sih banyak orang lebih menonton itu supaya ketangkep isunya yang gue perjuangin gitu. Oke, mungkin gitu aja senior kita episode kali ini, udah cukup panjang juga. Semoga kita bisa ketemu di di situasi yang lebih baik nanti ya untuk Indonesia, dan kita ketemu di episode berikutnya senior sehari-hari. Bye bye.